Berarti karya yang berkesan untuk Pak Juma adalah karya yang gagal. Iya. Kayaknya loh Pak. Kayaknya saya berpikir gini lagi. Orang yang memilih pantomim orang yang paling bodoh. Wah ngeri juga ya Pak. Saya jadi bingung ya ngapain saya nonton. Saya ngomong aja bingung apalagi yang Oke, halo sahabat planet bumi masih ya ketemu lagi bersama saya Ki Kemaki. Ini di sesi ngobrolmen hari ini kita bertamu di rumah seorang legend. Gimana ya? Deg-degan saya. Oke, Pak Jemek Supardi. Pak Jemek ini bisa disebut apa ya? Saya tertarik sekali untuk mewawancari beliau karena dari yang saya tahu Pak Jemek ini maksudnya sudah disebut Bapak Pantomim Indonesia mungkin ya. iya. Begitu Pak ya? Presiden. Presiden Sultani Pantomim. Pak, Bapak ini kan sering bikin acara-acara Pak ya? Apa? Yang saya lihat-lihat saya yang Iya. Bapak sering pernah bikin acara di kuburan, Iya, di rumah sakit, di jalan, tempat sampah, tempat sampah. Lah ini inisiatif Bapak membuat karya di tempat yang tidak lazim ini apa Pak? Yang mendasari Bapak? Atau ingin sensasi baru atau gimana tuh Pak sebenarnya? Saya berbuat yang begitu bukan ada berpikir sensasi. Karena saya membuat hal yang seperti itu kan masuk tontonan harus di gedung, harus yang tempat mewah. Coba kita ada nggak penonton tuh kita buat di tempat sampah terutama. Itu kan tempatnya kotor. Dan itu pun tempat pembuangan. Lah kita kayak berkesenian itu karya yang dibuang lah. Dibuang di tempat sampah. Kita coba, ternyata ya banyak penontonnya. Itu yang tempat sampah karya judul apa Pak? Itu judulnya ya gerbek sampah. Gerbek sampah. Karena truk-truk itu yang penonton. Tahun berapa Pak? Itu sekitar tahun ya 96, 97, 98, 96. Berarti belum reformasi ya? Belum reformasi. Itu ada penontonnya nggak Pak? Ya penontonnya ya antara saya yang main itu saya dan dewan-dewan sapi karena tiap truk datang Ada hewan-hewan Pak? nah sapi-sapi itu kan datang Di semua sampah? di sampah itu kan dia memakan Yang sampah di yang piungan itu Pak ya? piungan itu Oh, sampah. kayak gerbang buaya itu saya main di sana belum Oke. ada itu Kalau yang di rumah sakit itu Pak? di rumah sakit jiwa itu kan karena istri saya ya sering kambuh ya sakit. Oh, Dia ada ulang tahun rumah sakit jiwa, dia dokternya itu kan teman saya, dokter Ibnu Wicaksono itu. Nggih. Main gue mau someng bojomu tok. Iya, tapi saya main. Berarti sekalian perform di rumah Iya. sakit gitu. Kuburan itu Pak. Kuburan memang Kuburan. itu pas hari bumi. Itu tentang antara manusia yang sama yang mati. Merebutan Nggih. yang mati sudah dikubur, direbut sama yang hidup, mau dibuat taman hiburan. Itu malam atau siang Pak? Siang, Siang, jadi ya? saya mainnya siang. Soalnya saya takut kuburan Pak. Iya. Saya takut Main siang. kuburan. Itu main di situ. Main dalam arti dalam dekat saya itu kan banyak yang jual peti-peti mati. Saya tinggal pinjam di peti ini, gobo, tak gue acara, wah sedan. Saya tanam Keren nih. peti-peti itu saya tanam di pinggir jalan. Ada kalau enggak 20-an. 20 peti Pak. Nah kan dekat saya kan jual peti tinggal saya ngomong dan Pinjem aja itu Jawa. pinjam Enggak apa-apa tapi Pak ya. ya enggak apa-apa. Ini selai-selai kita itu kayak kritik penggusuran tanah yang kemana-mana. Oh, geng. Itu kan jadi yang terminal dulu kan terminal, dulu makam Belanda jadi terminal. Tadi sedikit cerita makan Iya. soto tadi. Jadi Pak Jemek itu udah nggak ngerokok. Halo Mas Oye. Mlebu Iya. TV. Iya. Sini Mas, Udah 11 tahun Mas ya, Pak Nggih, berhenti merokok. ya 11 tahunan Mencoba untuk mengalahkan. Iya. Wah, ini Pak Jemek itu benar-benar seniman sejati loh. Ya bukan, dia pekerja seni aja lah. Kerja seni ya. Yang namanya pekerja kalau ada kerjaan. Pak, Bapak ini rambut gimbal sejak kapan Pak? Saya
2000 habis gempa itu. 2006. Ya, Berarti dulu gondrong emang ya? mau gondrong. Jadi tinggalnya seperti itu Pak, kita sambung. Saya ini mirip Pak Jumek rambutnya Iya. nih, kan cuma nggak Enggak. gimbal. Tapi kan dulu saya lihat di YouTube ya, Bapak, yang pementasan nafas kalau nggak Oh salah. ya, ya. nafas ya. Bapak kan waktu perform Potong ya. dipotong rambutnya. Iya, 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 Lah Pak. itu eman apa saya nggak Pak? Enggak, ya memang Tapi dipasang lagi ayo sekarang ya. pasang lagi ya kan. Itu pas napas itu. Itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? 14 kan ya. dia, 14 ya. Itu nafas itu gimana tuh Pak? Pementasan Ya, nafas itu fisik yang saya sekarang mulai ya terengah-engah lah kan. Nggih, Nah, nggih. saya harus bisa mengalahkan fisik saya. Fisik dalam arti mengalahkan masa mau sakit ini yuk nggak berkarya kan lucu. Nggih, nggih, Ini nggih, alasan saya enggak. Bagi saya, oh ini judulnya nafas saya buat karya. oke. Bila Itu TB, karya-karya Pak, ya? saya, TB, iya. di TB. Karya-karya saya itu tentang hal-hal yang orang sakit. Saya operasi katarak. Oh, Bapak kena Saya- katarak ya? Pak? itu judulnya mata mati itu saya buat karya di dokter yang dari proses diperiksa sampai saya masuk lorong mau dibawa ke Itu jadikan karya. Karya saya. Berarti Bapak pakai putih-putih itu enggak? enggak saya ini kan saya mau operasi tadi Oh. proses perjalanan jadi karya di panggung saya panggungkan itu sudah saya pentaskan di ada nganu posternya Bapak sekarang umur 67 ya? 67, 68? 67 mau 68 ini Mau 68. Wah. Ini ada ke depan ada mau bikin karya lagi Pak? yang Mungkin itu yang saya katakan tadi yang duduk dulunya. duduk, oh yang langsung duduk Iya aja. ada duduk kalau Yo, gerak. rahasia lah Pak. Iya. Nanti kan bisa dilihat. Di mana kira tempatnya Pak? Ya kemudian taman budaya. Taman Budaya juga ya. Pak Jume ini kan dulu sebelum pantomin kan ada gabung di teater juga Pak ya? Iya, iya. Dinasti Teater Alam. Alam, terus apa lagi tadi ya? Tetap Dipo. Oh Dipo Pak. Dipo itu kampung saya. Anak-anak muda kampung. Lah itu, nah saya tadi kan ada obrol sedikit kan Pak Jume memilih pantomin karena semacam kesusahan menghafal naskah. Iya, Nah, ini betul Pak ya. sekali. Iya, iya, iya. Ini ceritanya gimana Pak? Mungkin Ya gini ya. Kalau dapat peran naskah apapun lah, nggih. saya itu paling lambat dalam hal menghafalkan naskah. Teman-teman bisa sehari bisa 4 lembar. Saya satu lembar aja belum tentu. Jadi kan kasihan loh lawan main Nggih, nggih, saya main. Nah itu yang penting ada punya kesadaran, jangan terlalu ngoyo memang nggak bisa jangan. Memaksakan itu Ya, nggih. memaksakan itu. Nggih, nggih. Nah itulah saya Akhirnya Bapak menemukan jati Ya, diri ya. Bapak, Ya, yaitu gerak seorang tuh. gerak. dan itu gerak itu kan lucu lagi. Saya banyak orang yang kalau saya lihat yang gerak indah, gerak tubuhannya itu banyak teman-teman saya itu wah bagus gerak-gerakan. Belum mengenal itu main itu belum masih gerak fisik lah. Nah itu saya mulai. Tapi Bapak tahu pantomin dari mana Pak? Dulu waktu itu saya lihat seorang maestro tari di Pantomin. bukan dia Malah bukan dari pantomim. pulang Amerika. Wah. Amerika. Ah, bukan orang Indonesia, dia belajar di Amerika. Pulang dia membawa oleh-oleh gerakan tari, tapi judulnya Manusia dan Kursi itu Bapak Wisnuwardana. Dr. Wisnuwardana itu menari balet. Penari balet. Iya. Cowok Pak. Cowok. Penari balet. Iya. Kok? Penata tari. Oh, nggih 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 nggih. Lah ini Dokter. pantominnya dari mana Pak? Susan? Ada buat cerita tentang Manusia dan Kursi judulnya itu. Nggih. Nah itu gerak-gerak pantomim. Oke. Jadi saya pantomim ini seperti ini saja. Menerima sesuatu itu tidak ada bendanya. Saya pernah baca artikel di internet. Bapak pernah apa itu? Semacam ngefan sama siapa? Marcel. Oh Marcel Marcel, ya itu Dari mana itu Pak? dari Prancis. Itu pantomin memang ya? Itu pantomim memang paling hebat bagi saya. Guru imajiner karena belum pernah Lah Bapak tahunya beliau dari mana ini? dari buku-buku susuan Buku-buku. ada gambar-gambar pantomim ini dan pantomim bukan sekedar peragaan tapi ada karyanya dan ada kritik sosialnya. Ini Nggih nggih saya. nggih lah niki. Lah kalau Bapak Pak Jume ini
gaya karya Pak Jemek ini maksudnya berdasarkan Stylenya ya. kan ada kayak Ya, ada berdasarkan politik, keseharian atau kayak apa ya? Sosial. Lah, Bapak itu lebih kemana, Pak? saya banyak yang Atau saya campurannya bukan campuran. sekedar politik toh. Ini ya sekedar ada kan mime itu saya bagi mime yang apa karikatura Nggih. ya akrobatik sedikit butoh tuh yang Oh iya serius. nggih. Ya semua itu serius tapi berbagian nggak ada yang humoris. Humor itu daglan kayak Nggih. kayak Resa bilang gitu. Yuk ada lagi yang kayak serius serba klasik lah. Nggih. Tapi Bapak- bagi saya 5 itu sahabat. Saya rangkum jadi satu. Intinya tergantung mood lah, Pak ya. Iya. Pak, saya kalau yang gaya politik mungkin saya yang pernah tahu itu tahun 97 mungkin Pak Jemek bikin karya kan judulnya Badut-badut politik. Kesaksian Udin. Oh, saya Nudin itu Kesaksian tentang wartawan yang dibunuh. Yang dibunuh tapi itu, Pak. nggak sadar saya. Itu saya buat, udah. Maksudnya nggak sadar gimana, Pak? Enggak. Yang maksud nggak sadar tuh kesadaran saya itu nggak tahu bahwa itu dibungkus politik. Ternyata Oh, nggih. ya, ternyata itu kan antara perseteruan dia muat berita yang belum jelas, jadi Iya. akhirnya yuk, sampai dia itu bupatinya ketakutan tuh, dia unsurnya. Oh, nggih. Mungkin Bapak ini kok dipateni, ya karya lah. Ternyata di ada. Ternyata di balik itu adalah ada Iya. politiknya gitu kan. Oh, Saya buat ceritanya kan tentang hal yang kecil-kecil. Sampai Nggih, dia di nggih. panggung, saya buat wartawan tuh di sekolah apa nggak mau. Tapi kalau dulu zamannya Indul, Darah Sesta itu baru. Oh, tahu juga Pak Inul, Pak. Enggak, fotonya aja dulu saya. Oh, foto nggih. Itu kan mega ya. Nggih. Wartawan Goyang bor. Ya, Nggih. saya tunjukin itu mau, kasih uang nggak mau. Tapi kalau foto ini oke. Jadi kelemahannya saya nganggap bukan dari uang tapi dari mega-meganya perempuan luluh orang-orang politik. Oh, nggih. Sindiran. Pak Jemek ini karyanya banyak banget. Oh, banyak apa Kalau bukan? dihitung berapa, Pak? Ya 200 ada lah. 200 ada, Pak ya? Nah, ya. Berarti 40 tahunan ya berkarya, Pak ya? Ada? Ya 40 tahun lah. 40 tahun ya? 80 dari tahun 81 sampai berapa? Berarti ya Betul, 40 tahun berarti nggih. Ayo. Saya belum lahir, Pak Jemek udah. Karya Bapak yang menjadi seorang pengabdi keraton Nyilo Gotik. Oh, Nah, itu. bukan itu yang judulnya Bukan. Piswanan. Pisauanan, ya pisauan. Ya, Piswanan tentang saya tuh ngamati orang-orang tua-tua yang datang Nggih. lewat di rumah saya itu pakai pakaian dinas lah. Nggih. Enggak mesti deh. Dia bilang saus itu piswanan itu lalu bahasa halusnya Pisauanan itu artinya apa, Pak? datang. Datang. Sowan. Oh, sowan. Nah, tapi kalau orang Jawa kan saus, Nggih. dalam. Kulo kan wong Jawa Timur, Iya. Pak. Dadi Nah, itu. rada kromo inggil Iya, kurang anu. sedikit kurang. Kan bahasa halusnya itu. Saya kan mengamati orang-orang apa sih saus. Itu manggungnya di mana, Pak? Makanya di Pentas- seni sono dulu dia. Di Seni sono itu. Seni Sono, Gang, nggih. kan, Seni Sono, Agung. nggih. Oh, yang Sekarang jadi bagian dari Gedung Agung itu. nggih Gedung Agung, nggih Gedung Agung. Itu memang simbolnya krosi goyang. Nggih sih, kok Bapak kan duduk gini Ah. terus goyang. Ya, itu kan orang yang orang tahu itu belum tentu dia datang ketemu rajanya. Hanya korosinya aja belum tentu. Dia pernah duduk di pelataran. Nggih. Abdinya tiap hari. Iya, saus. Itu sebagai pengabdian Nggih. orang Jawa itu. Pak, saya kan bukan orang gerak maksudnya. Iya. Ya mungkin saya penari Iya, pernah iya. kuda lumping tapi kalau pantomin jujur saya Iya. nggak ngerti. Tapi buat saya kayaknya susah. Iya. Kayaknya susah karena Yang apa udah ya? lumping itu saya sudah pernah buat karya. Oh, pernah, Pak? Wah, ini Judulnya baru tahu, karya Pak. ngedusi jaran. Waduh, Judulnya itu sejarah. Guyang Jaran. Memandikan kuda Nah, kuda tapi ya. imajinasi dari itu kan ada di Larung di Gunung Wates mana namanya, gunung apa itu, pokoknya mandikan tempuran antara Progo dan sungai apa itu kan komunitas jadi kan Nggih. dong. Nah saya sebagai main saya harus bisa
buat tentangnya itu saya buat. Lihat pementasan itu Iya. saya ingin bikin kayak Iya, seperti ini. iya. Judulnya Guyang Jaran. Yang jarang. Saya Tahun berapa Pak itu? itu ya 2000 berapa ya? 2010-an lah. 2010 ya? 10 tahun yang lalu berarti Pak Iya. ya? Berarti Saya diajak orang, iya malu. apa yang dilihat Bapak jebret, lihat kuda, Apa ya? lihat sampah, langsung direspon Iya, iya. jadi karya gitu Pak ya? Iya. Ya itu memang melatih imajinasi loh. Main itu harus fisik dan ingatan harus. Nggih, 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 nggih. Dan rasanya Kalau aktor naskah itu kan hafalan, nah ini harus keseluruhan. tapi pernah nggak Pak main teater? Sudah pernah, saya menjadi jongos. Gak apa-apa. Jongos. Iya, itu tukang antar bunga. Terakhir main teater kawan Pak? Terakhir main teater. Dulu Jenderal Mas Galak sama ini yang terakhir ini kemarin. Oh, kemarin juga sempat ya? Ya Baru-baru sama Emma bareng tuh, Oke, naskahnya oke. Emma. Pak Cak Nun ini. Iya. Oh, berarti Jadi- masih main teater. Mas paling Masih. itu saya bisa gini karena di teater, jadi saya nggak bisa meninggalkan jadi Oh, apapun oke, oke oke. lah. Di film ya sudah pernah saya. Main film pernah Pak ya? Roro Mendut tahun 84 itu saya sudah 84. buat properti ya, buat ornamen-ornamen. 84 itu saya masih jadi awang-awang Pak. Benih masih. Benih Pak, benih. Itu sama anu, Romo Mangun, naskahnya Roro Iya, iya, iya. Mangun. Dan saya diajak ke sana, saya nggak mau ke Jakarta gini, wah. Saya lihat cara kerjanya orang-orang film gitu, ngapain kerja. Tapi kan gininya banyak Pak. Lah justru itu orang dapat, saya kalau dapat uang banyak di teater, kemungkinan saya nggak seperti ini. Nggih, nggih, Lain nggih, nggih, persoalannya. nggih. Ya mungkin Ada untungnya, bukan bukan hidup karena saya- Bapak lah ya. Iya. Nggih, bukan bidang saya. bidang-bidang Bapak. Jikal-jikalan dan kamu nggak punya kartu KFT, bayarnya sama saya yang kerja bagus, tapi dia punya mahal kamu. Saya itu hanya tukang kina Nggih, nggih, jadinya. Bapak ini saya lihat risih nggak Pak rambutnya gitu? Nggak, Gimana? misalnya. Masa nggak risih, Pak? Mungkin bisa dilihatin Pak, ke kamera mungkin Pak. Oh, iya. Panjang banget loh ini. Tapi Bapak suka musik reggae Pak? Oh, Pak, saya paling senang. Masa Pak? Berarti Orang gini dulu kan. seneng ya. Rahasia Pak Jemek terbongkar di sini. Mas Ganjas. Ganjes. Berarti ini di musik Pak ya? Kan Bapak ini musik favorit berarti reggae. Reggae saya paling Reggae. senang. Saya musik rakyat tuh. Karena Oke, kan oke. betul dan musik Jamaika. Berarti Bapak seneng Ya, joget-joget ya? Itu fisik gerak itu. Itu 1 meter ada kayaknya ya? Ya 1 meteran lah. Dulu dipotong seberapa Pak? Waktu nafas itu? sekian. Wah, Disambung lagi. tapi nggak ada rasa kayak aduh, Ya nganu, ngelongso lah. nelong kayak Tapi bagi saya ini ya wis lah. keajaiban lekpar. Saya dulu Iya, iya. panggilan lekpar. Keajaiban. Oh, Pak Supardi kan? Ayo, Pak. Iya, iya. Itu kan naskahnya ya Mbak dulu kan. Mau nggarap saya, tapi saya yang digarap goblok, naskah gak apa-apa, jadinya saya diganti orang lain perannya. Oke. Saya jujur aja, memang saya dulu paling dablek hafalan. Tapi di nafas itu kan yang main nggak cuma Bapak Pak ya? Iya, itu Kan kan. ada baju putih itu Oh iya, banyak orang teman-teman ya. Iya, iya. Teman-teman murid-murid Yang saya. muda-muda man gitu. Dan saya itu buat karya nggak pernah dikte. Saya hanya ini plot-plotnya, coba main. Oh kurang ini coba. Oke, ganti. Berarti nggak di koreo tapi langsung intinya Saya punya, maknanya apa iya, dulu gitu ya. nah. Oh, gitu. Merespon makna yang Bapak Iya. berikan kepada mereka gitu ya. Ah, saya yakin dia sudah bisa pantomim. Masa saya dikte pantomim lucu. Berarti kan saya nggak percaya. Oke. Hanya plot-plotnya harusnya gini. Bapak pernah nggak Pak kolaborasi Nah, kolaborasi kolaborasi. dalam pantomim maksudnya kan biasanya pantomimnya sendirian Pak. Ah, Mungkin berdua kan, Oh. bertiga pernah nggak Pak? oh, pernah sekali sama Tony Bur yang sekarang Tony dokter, Bur. Oh, dokter teater. yang oke, biasa. yang beliau apa itu Iya. ke polisi itu ya yang Betul. di jalanin loh Ah, yang bawa batu bata itu kan Iya. iya butoh, oke. butoh galak. Bagus ya fisiknya. Berarti kenal apa ya Pak Iya. Malu Tony Bur? Bukan kenal, dia sudah saya ajak main Oke. dan dia punya performa sama saya. Oke, Bapak ya seniornya lah pasti Itu macamnya. baru saya tahu. Didi Petet juga kan Pak ya? Sudah kenal. Ya almarhum. Kami saya di almarhum. Pak, dari 40 tahun berkarya, Pak Jemek Supardi, pengalaman yang tidak mengenakan, Pak, ada nggak, Pak?
Saya Yang ya paling- seingat saya Iya, semua karya saya artinya perjalanan Bapak perjalanan dalam saya nggak enakan tuh ya kalau selama berkarya. kayaknya belum pernah ada Seneng terus Pak ya? seneng terus ya. Seneng terus. Wah, Happy iki. terus. Saya belum pernah Wah, iki seneng aku jawaban. terkejut ngomong kecewa dalam arti sampai saya istilah kasarnya juga honor enggak ada. Berarti seneng terus Pak ya? Iya, kalau saya ada apalagi dia manggil saya Suruman. Wah, itu kan bagi saya suatu Kehormatan. kehormatan, kebanggaan saya dan oh ternyata orang sudah tahu bahwa saya itu sebagai orang main. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu. Jadi saya merasa Berarti seneng terus berkarya Pak. Iya, Ya? Wah, ada panggilan berkarya, seneng aku. Iya. Oh, iya. Kalau karya paling berkesan untuk Bapak selama 40 tahun ini? berkesan dalam arti justru itu kesan saya waktu saya gagal main yang judulnya Pak Jemek Menggapai Praunuh. Waduh, Itu tentang itu lebih religius lagi bagi saya. Karena apa? Sebagai seorang Jemek pemain pantomim yang nggak pernah beragama dan arti agama pun saya lewatin semua. Manusia yang mau menggapai Praunuh itu karena nggak manusia pilihan kan nggak mungkin. Saya Geng, geng, belum geng. terpilih. Geng, geng, Mau geng. menggapai aja mau megang lah. Nggih, nggih, nggih. Itu perawannya liwat dalam imajinasi saya. Itu nggak jadi karyanya Pak? Bukan nggak jadi, gagal paling banyak teman wah itu karya paling bagus tapi kurang inten. Berarti karya yang berkesan untuk Pak Jemek adalah karya yang gagal. Iya. Itu karya. Waduh, gak nutut-nutut kowe ngene iki Pak. Bapak mantap tenan iki semua Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak produser saya. Mas Reza. Jadi jika ditilik bagaimana perjalanan tubuh Pak Jemek sejauh ini Pak? Perjalanan tubuh Pak Jemek, perjalanan tubuh maksudnya? Fisik. Oh berbagai. jangan- Ya bagi saya pantomim itu sudah mendarah daging. Karena apa? Saya duduk aja saya bisa imajinasi saya gini. Dekat saya ada makanan. Itu kan sudah memancing karya. Kan imajinasi main itu kan Nggih, nggih, nggih. berarti kecekatan imajinasi dan ketepatan belum pakai rasa. Rasa itu dalam arti merasakan yang nggak ada bendanya tapi bisa orang tahu. Nah itu orang kan memang main kan main sekedar kita. Tapi rasa ini kan udah imajinasi pahit, manis, gerai ini. Betul Pak teman ini. Nah orang kan sering hanya makan, belum pakai rasa, masih elemen sekali, terelementar. Basic main pantomim ini gimana tuh Pak? Kok kayak saya tadi lihat Ya. Bapak gini aja sudah wah ini Pak ini pantomim ini. Ya itu melatih Basic- kepekaan. Basicnya seorang pantomim ini gimana Pak? Ya kita Supaya menjadi- latihan, latihannya. baca, Oh lihat. ngaca Pak ya? Itu kan bisa memantulkan gambar saya mainnya gini. Tadi saya lihat Bapak gini tok, wah iki pantomim. Nah, Wah, itu iki kan ngerasain manis, kecut. Belum, itu kan belum. Berarti saya ingat sekali waktu saya buat karya tahun 84. HP belum banyak. Itu judulnya Dokter Bedah. Nah itu kan kekonyolan seorang dokter yang ngoperasi dipanggil sama di bel kan dia ini operasi. Ada bel kan kita tinggal ngomong. Oh ya, saya sampai dia kelupaan. HP itu masuk yang perut. Nah, itu saya buat karya yang Ada sedikit- komedinya berarti Pak ya? ada komedinya dan ada yang sedikit nakal, artinya nggak pakai jahitan itu pakai klip ya sudah selesai salaman ya, pasiennya kan sudah sembuh dia ada tapi suara bel kebingungan lu oh ternyata di perut. Nah ini kan konyol ya. Bapak sekarang hari-hari biasa sekarang ini masih latihan pantomim nggak Pak? Latihan saya itu yo nggak secara fisik perenungan juga. Saya lihat Latihannya jalan. di otak ya Pak ya? Iya sudah itu. Berimajinasi sendiri Iya. gitu. Tapi saya visualkan otak tek langsung oh saya harus gini harus gini. Kalau Bapak pentas ada persiapan apa Pak? Biasanya paling penting buat Bapak itu persiapannya apa kalau sebelum pentas ini? Itu nggak pernah persiapan ya main.
Enggak pernah silang, Nggak pernah. spontan aja, Pak. Spontan. Saya tuh hidup saya spontan. Saya hidup Wah, kayak ini gitu. berarti pantomin bagi Bapak bukan hanya sebuah pentas tapi hidup Bapak juga ya? Kehidupan saya udah ini Maksudnya- sudah jadi satu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara mime jemek, jemek mime. Wah, ngeri juga ya, Pak. Saya jadi bingung ngapain saya. Saya ngomong aja bingung apa kayaknya. Pak, menurut Pak Jemek pantomin hari ini gimana, Pak? Perkembangan pantomin. Wah, ngomong nggak bisa diomongkan karena nggak ada saya omong percuma, nggak ada orang nyawa dan ada karya-karya saya tonton nggak. Oke, saya juara ya, Pak, lihat pementasan pantomin. Mungkin terakhir Paling selain Pak pernah, Jemek ya. Iya. Mungkin terakhir di kampus Sisi itu. Itu pun dia nggak fokus di pantomin juga. Mungkin hanya Bapak yang fokus di pantomin ini. Ya gimana? Kayaknya loh, Pak. Kayaknya saya berpikir gini lagi. Orang yang memilih pantomim orang yang paling bodoh. Kan nggak menjanjikan. Orang hidup tuh harus menjanjikan toh. Iya sih. Tapi Harus Bapak kok kamu- masih di pantomin, Nah Pak? itu Nah, Tuhan ini. menyatakan saya itu ngapain saya harus? Ini udah it's my life lah ya. Iya. Ini udah hidup saya ya, gimana Iya. lagi lah. Berarti kan saya mengingkari Tuhan kalau saya Gini, lepas gini. dari pantomim. Perkembangan pantomin di Indonesia dan di luar negeri itu gimana, Pak? Sama aja. Karena Sama aja. Di luar negeri pun sama kayak sama, gini. saya. Sama aja ya. Hanya sana lebih diperhatikan oleh pemerintahan, kalau di sini sama sekali nggak diperhatikan. Yang hanya kemarin Pak. Karena mengkonsisten dengan pilihan tuh bisa dapat anugerah seni. Ya gue projo-projo lah. Oh, Iya, iya, dunia iya. kesenian lah. Bapak udah seneng ya, maksudnya. Ya sudah senang langsung dapat duit nggak bisa Oke, oke. beli anak saya. Oh, dapat duit juga tak, Pak? Dapat. Berarti apa? Dapat 50 juta. Wah, Sehidup banyak saya, juga. sehidup saya baru itu. Oh iya, Pak. Ya betul, saya ngomong-ngomong. Tapi ya enggak dapat apa itu, tapi dicoba. Enggak, guys. Pak, harus punya uang tabungan. Saya enggak punya tadi ya. Oh, Nah, saya itu paling Pak Jemek ini beliau nggak pegang HP, nggak suka HP. Jadi bingung kalau ada apa ya datang. Dulu kan orang pendatang. Nabi Muhammad Oke. yang punya HP umatnya banyak. Iya tuh. Gak, betul Pak, betul Pak. Pak Jemek, selama 40 tahun berkarya, apa yang belum bisa dicapai untuk Pak Jemek? Maksudnya angan-angan apa yang belum tercapai dari seorang Jemek Supardi? Saya merasa belum puas, artinya budidaya saya tentang dunia pantomim di Indonesia, terutama di Indonesia saja lah. Oke, Pak. Itu masih belum ada yang bukan seperti saya tapi yang pilihan. Dia masih bisa pantomim. Kalau sudah dapat juara, wah dianggap dah. Tapi karyanya yang penting itu Oh, pertama. oke. Berarti mereka tujuannya lomba. Lomba menang udah. Saya belum pernah menang, belum pernah lomba. Jadi lucu dong saya lomba Belum pernah lomba, Pak? sama sekali. Lah, dunia pantomim pertama kali itu di tangan saya. Siapa yang Oke. jadi juara? Saya pernah baca artikel tentang Bapak. Hmm. Pak Jemek bilang gini, kesenian itu nggak cocok dilombakan. Nah, iya. Saya sampai jujur saya setuju sama Pak. Iya, Setuju. Ya, seni yang dilombakan jadi lucu tuh. Enak dan nggak enak itu kan urusan masing-masing Geng. kokinya tuh. Tapi memang pilihan sih ya, Pak ya. Pilihan. Oke. Mungkin Pak Produser Reza ada, Pak Reza mungkin ada pertanyaan Pak Jemek. Ini Pak, tentang saya tertarik sama slogannya Bapak, tontonan harus tuntunan itu loh Pak. Nah, itu Wah. Ya. di- Kayak istilahnya orang, diletakkan lagi ya, lah. Diletakkan. ya tontonan itu kan sebagai tontonan mata ditonton. Nggih. Tapi mau sok wong nonton tok, ini kan harus ada iso nuntun dhewe yang ditonton. Gitu. Aku nonton. Ini masa nonton terus apa sing tak tonton itu kudu iso nuntun aku. Nek ora ya berarti hampa to. Harus Ini hiburan. ada pesan. Ya. Ya itu. Oke. Kalau Bapak selain pentas pantomin kesehariannya ngapain, Pak? Ayo jual lagi gini, Mas. Hai, ini mau dibahas ini nih. Saya Mau dibahas ini. buat begini. Bapak jualan ake Dari dulu saya dari tahun berapa, Pak? tahun 82 83 itu udah dikritikan bulanan waktu sampai ini pilihan tadi. Saya merasa kalau pakai virus itu lebih percaya diri ya. Tirus Ini kan nih, Mas. virus nih. Tirus nggih. Persia semua. Persia. Kalau mau jual apa jual? Jual beli ake, Pak. Dihubungi Pak Jemek. Lewat anaknya. Saya paling banyak kemungkinan nih, legendaris saya paling batu paling banyak. Ada Berarti 100. sudah lama ya, Pak ya?
100 lebih. 100. Ini khusus virus kok. Cuma virus. Iya. Tadi ya Ini mau jenis datang orang, saya bawakan tapi nggak datang, itu masih bawa. Nggak, orangnya nggak datang. Oh, transaksi perakian. Ya, perkalian itu ya virus. Itu ada isinya nggak, Pak? Nggak ada. Oh ini virus. Virus semua dong. Ini singkang sama ini. Nah, nih. Kalau yang butuh-butuh ake, hubungi Pak Jemek. Ini versi Ah. kan lain warnanya. Nah, Selain jualan ake, apa lagi, Pak? makalaran, ya makalaran Maklar ake. peti mati dekat saya itu kan jual peti Oh, wah, ngeri banget tuh, Pak. mati. Saya seneng ya ngeri-ngeri. Hidup tuh harus ngeri. Ngeri banget. Iya. Dalam arti gini loh. Iya, Pak. Makalaran kan saya nongkrong tiap malam, ya ada tamu yang dodoke, Mas, peti Pak ya saya nanti dapat komisi. Oh, gitu. Itu nggak ada yang makalaran mobil, rumah. Nah, saya peti mati aja. Saya makalarkan tentang orang mati lah. Sesibuk apa Pak Jemek tetap main pantomin. Tetap berkarya. Gigi kemaki. Oke, pertanyaan terakhir, Pak ya. Untuk pesan untuk masyarakat Indonesia, Pak. Ya saya pesan aja ya, Untuk para seniman. para pekerja seni seluruhnya. Itu kalau betul-betul dia menekuni bidangnya, itu mesti ada buahnya lah. Tapi hanya setengah-setengah. Orang kan bingung, kebingungan ini, saya apa sih? Kan sekarang banyak orang yang pilihannya bingung. Ya lukis, ya patung, ya apa. Jadinya kan saya dulu punya belajar kesadaran saya. Saya dulu patung. Ternyata oh saya itu bukan bidang saya. Saya geblasuk aja daripada saya di seni rupa milih patung. Ketekunan dulu masih belum ada fiber, belum jalan dulu. Masih lempung tanah liat itu. Tahun 7 bulan lah. Maksudnya ke seni termasuk seni karena fisik main itu kan mimi belajar anatominya itu lari saya nggak jauh dari itu ke pantomim itu karena ada megang kepala besi tangan belajar itu ada ya nggak dipas-pasin lah ternyata bidang saya itu nggak lepas dari patung. Oke, karena dulu pernah matung juga Ya. kan. Ya. Yang Harus fokus gitu ya. Fokus Ya. lah, intinya fokus, semangat apapun lah dan bertanggung jawab. ya, Iya. pertanggungjawabannya ada. Pak, mungkin terakhir lagi, Pak. Terakhir lagi ini terakhir Apa benar. tanya? Bapak kan dulu sering mungkin sekarang saya nggak tahu ya, tapi kalau dulu kan Bapak sering bikin karya tentang politik, kritik lah ya. Ya. Pernah nggak Pak dapat kayak dari pemerintah Teguran. kayak teguran gitu? Pernah nggak, Pak? Ya, ada yang dulu Oh, iya. namanya sarsa kebudayaan. Nggak ya omong-omong. Mungkin zaman Petrus kayak apa gitu kan? Habis pentas itu ya, Mas, karimu ya apik. Dia ngalem dulu nih. Nih ya aja ngono ya ngono nih aja ngono banget lah. Oh, pernah gitu, Pak Ya ya? men Pernah. kata-kata tok dia. Tapi kerasan belum pernah, Pak ya? Oh, belum pernah. Ya? Aman ya, Pak ya? Di sana nggak ada yang dikerasin. Nggak ada, Pak ya? Hanya dulu dibredel nggak jadi pentas itu udah pernah. Yang judulnya sepatu nomor 1 itu kan sepatu yang ngijak standar David. Itu kan kakawon abri yang ngijak rakyat standar David kan identik rakyat. Iya, sepatu identik dengan Ya, itu kanan. naskahnya dulu Agus itu anak asli dulu, isi. Itu tahun teater belum ada, anak seni rupa dulu. Dia ikut grup saya teater. berarti ya nggak pernah, Pak ya, dapat kekerasan aman lah, Pak. Aman. Kritik tapi tetap sopan. Ya, Nah, itu. ngono ya ngono aja ngono lah. Oke. Sahabat Planet Bumi, terima kasih. Sambut, Pak ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Aki Pak Jemek iki ngejer aku. Oke. Pak, sebelum kita akhiri kita ini, Pak. Gini, Pak. Ke kamera, Pak. 1 2 3. Gigi kemaki. Ah.